Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pojok Info Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Bu Mujiati, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Bu Muji. Pagi Bu PLT Kadis. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih puasa kan? Insya Allah. Insya Allah. Bu Muji, pada pagi hari ini saya akan sedikit mengupas tentang urusan Dinas KPKP. Kemudian nanti kita membicarakan apa sih sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi lingkupnya bidang pertanian yang akan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Ya, jadi yang kita ketahui bahwa Dinas KPKP itu mempunyai 3 urusan. Yang pertama adalah urusan pangan, yang kedua adalah urusan pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, dan yang ketiga adalah urusan tentang kelautan dan perikanan. Nah, bagaimana menurut bidang pertanian yang ada di Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta terhadap 3 urusan itu? Baik, Bu PLT Kadis, Bapak Ibu sekalian, sahabat DKPKP yang kami banggakan. Terkait dengan urusan pertanian, Ibu, kami sampaikan bahwa memang secara kondisi DKI Jakarta untuk urusan pertanian mungkin tidak bisa disamakan dengan daerah lain atau dengan provinsi yang lain. Dengan adanya berbagai keterbatasan, baik itu lahan, kemudian air dan sebagainya, kita perlu mencari strategi-strategi bagaimana supaya kegiatan pertanian itu tetap bisa dilaksanakan walaupun di ruang-ruang yang terbatas, di lahan-lahan yang sempit, tetapi tetap kegiatan pertanian adalah dalam rangka upaya mendukung tercapainya ketahanan pangan sekaligus untuk pelestarian lingkungan di Kota Jakarta. Jadi kalau boleh garis merah seperti ya, bahwa kegiatan pertanian itu sesungguhnya adalah ada hubungannya dengan urusan pangan. Kemudian pernah beberapa kali kita mendengar bahwa DKI Jakarta itu mempunyai Grand Design Pertanian seperti itu ya. Bisa diceritakan sedikit nggak Bu Muji? Singkat saja, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dengan adanya Grand Design Pertanian untuk kawan-kawan yang sekarang ini ngikuti kita? Ya, dalam mengembangkan pertanian perkotaan memang kami berpedoman dengan Grand Design Pertanian yang telah diterbitkan di bulan Januari tahun 2018, Bu. Ada 3 sebenarnya yang menjadi target utama untuk dicapai di tahun 2030. Yang pertama adalah 30% RTH di Jakarta merupakan RTH produktif. Artinya tanaman-tanaman yang ditanam di ruang terbuka hijau merupakan tanaman yang bisa dikonsumsi dalam rangka mendukung ketahanan pangan tadi. Walaupun sebenarnya juga secara lingkungan itu mendukung pelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, terjadinya peningkatan 30% produksi pertanian. Memang baseline-nya di tahun 2016. Nah, ini yang merupakan upaya bagaimana kita mengurangi ketergantungan pangan dari daerah lain, Bu. Meskipun Grand Design-nya ada di 2018 ya titiknya ya. Iya. Tetapi baseline kita ada di 2016. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya atau terbitnya 1000 sertifikat mutu produk yang dihasilkan dari Jakarta. Baik itu produk segar maupun produk olahan, Bu. Jadi dengan adanya jaminan mutu maka masyarakat Jakarta bisa dengan percaya diri bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk yang aman untuk kesehatan. Menarik yang poin ketiga sebenarnya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Muji, Grand Design Pertanian akan kita selesaikan di 2030. Ada 3 poinnya, bahwa 30% RTH-nya itu adalah tanaman-tanaman hortikultura, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian 30% itu produksi pertaniannya, dan yang terakhir adalah 1000. Ya. 1000 sertifikasi pangan bermutu. Ya. Seperti itu bisa dijelaskan nggak Bu Muji? Apa sih sebenarnya sertifikasinya itu? Ya. Mungkin sebelum saya menjelaskan sertifikasi, Bu, jadi terkait dengan 30% produktif tadi, pertanian itu bukan hanya tanaman hortikultura, Bu. Jadi ada tanaman pangan yang meliputi padi-padian, kemudian kacang-kacangan, umbi-umbian, yang memang sebagian besar adalah sebagai sumber karbohidrat maupun sumber protein nabati.
Kemudian yang kedua adalah tanaman hortikultura. Ini yang meliputi tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman biofarmaka, atau orang biasa menyebutnya tanaman obat keluarga. Satu lagi sebenarnya tanaman perkebunan. Ini memang di Jakarta agak sedikit, tetapi di tempat-tempat tertentu yang terutama adalah lahan-lahan di Pulau Seribu misalnya, kita akan coba kembangkan juga tanaman perkebunan, Bu, khususnya tanaman kelapa yang memang secara kondisi geografisnya itu memungkinkan untuk kemudian ditanam tanaman kelapa. Kemudian yang tentang sertifikasi tadi, itu merupakan jaminan bahwa produk tersebut memang sudah bermutu dan aman untuk dikonsumsi, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Dalam hal ini adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, yang mereka tugasnya memberikan sertifikat, baik sertifikat produk segar asal tumbuhan yang beredar atau biasa disebutnya untuk izin edar. Kemudian ada juga sertifikasi Prima 3. Sertifikasi Prima 3 itu adalah produk yang hasil panen, di mana diyakinkan kalau Prima 3 itu adalah aman dikonsumsi, artinya bebas dari cemaran residu pestisida, residu logam berat, maupun residu cemaran biologis lainnya gitu. Kalau yang tentang bebas pangan berbahaya itu nanti ya, kayaknya ini adalah menarik karena apa? Karena kalau bagi saya kawan-kawan nanti setelah melakukan usaha budidaya itu kan pasti selanjutnya bagaimana kemudian mereka harus mendaftarkan. Itu bagi saya adalah PR Bu Muji. Nanti mudah-mudahan Bu Muji bisa menghadirkan seperti itu ya, atau usul kira-kira narasumber kita atau kawan yang akan kita ajak berbincang adalah siapa ya yang tepat, yang bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan atau kawan-kawan pelaku usaha lainnya. Nah, pada pagi hari ini Bu Muji, kalau menurut Bu Muji, Grand Design berarti kan sudah berumur dari 2018, sekarang di 2021. Bagaimana perkembangan urban farming yang ada di DKI Jakarta? Iya, saya ingin menyampaikan juga, Bu, hasil survei MAKPLUS, Bu, yang pernah dipaparkan oleh JDCN, bahwa 92% responden itu menyatakan akan melanjutkan kegiatan urban farming setelah masa PSBB. Artinya urban farming ini tidak sekedar booming pada saat masa pandemi, tetapi memang setelah menjadi kebutuhan masyarakat, karena itu akan dilanjutkan kemudian. Kemudian yang kedua, 98% itu meyakini bahwa urban farming mampu untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus untuk pelestarian lingkungan. Ini tentunya yang akhirnya mendorong masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan urban farming. Kemudian yang ketiga, 57% responden itu sudah ingin melakukan kegiatan urban farming tapi belum melakukan. Ini yang menjadi tantangan kita, Bu. Bagaimana yang belum melakukan tadi, apakah memang karena belum ada waktu, atau memang belum ada sarana untuk melakukan kegiatan itu, atau memang belum memiliki teknologinya atau ilmunya, sehingga mereka belum melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang artinya kegiatan urban farming insya Allah akan tetap berlanjut. Kemarin saya juga didatangin tamu bahwa mereka pernah mengikuti webinar kita. Setelah mengikuti webinar, datang ke kantor kita, kemudian menyatakan bagaimana kalau untuk yang pemula seperti saya, apakah bisa didampingi? Artinya memang masih banyak potensi masyarakat Jakarta yang berniat untuk melakukan kegiatan urban farming setelah mengetahui manfaat dari kegiatan urban farming yang selama ini dilakukan, baik mungkin oleh tetangganya, mungkin oleh teman-temannya, yang akhirnya mendorong juga bagaimana mereka bisa juga melakukan kegiatan urban farming. Tadi kan disebutkan kalau saya pemula, siapa sih sebenarnya atau ada nggak sih kelas-kelasnya seperti itu, Bu Mujid, sehingga Bu Mujid bilang oh ya ini adalah pemula, ini adalah orang yang sudah pernah melakukan tetapi ya dengan ala kadarnya. Seperti itu, ada pembatasan atau kelas-kelasnya sendiri nggak? Kita sih nggak membedakan, Bu, kelas-kelasnya, karena tanaman kita kan beragam. Barangkali untuk tanaman tertentu dia pemula, tetapi sebenarnya sudah pemain lama di jenis tanaman yang lain gitu. Karena penanganan dari setiap jenis tanaman tentunya berbeda. Tanaman hias berbeda dengan tanaman sayuran pun berbeda dengan tanaman buah-buahan. Sehingga kita memang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar lebih banyak bagaimana kegiatan bertanam atau bercocok tanam itu sesuai dengan yang mereka mungkin sesuai pasarnya atau sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kemudian
Kalau kelompok tani memang ada kelas-kelasnya, ada kelas pemula, kemudian kelompok yang sudah maju dan sebagainya. Ini tentunya kebutuhannya juga berbeda. Untuk pemula biasanya Bu yang diperlukan adalah teknis. Bagaimana mereka menanam, di mana mereka bisa memperoleh bahan-bahannya, kemudian setelah panen itu gimana cara panennya. Nah, kalau sudah mulai maju biasanya mereka akan bagaimana itu bisa diolah. Bagaimana itu bisa dipasarkan sehingga kegiatannya itu akan tetap berkembang. Karena kegiatan urban farming itu kenapa menarik? Ini bisa dari hulu sampai hilir. Bisa dari kita bicara sarana produksinya, kemudian bisa bicara perbenihannya saja gitu ya, bisa bicara budidayanya sampai kemudian pemasaran dan pengolahan dan sebagainya. Artinya potensi menyerap tenaga kerjanya sebenarnya luar biasa apabila itu dilakukan khususnya di masa pandemi ini di mana banyak masyarakat yang mungkin kehilangan lapangan pekerjaannya atau usahanya sedang turun dan sebagainya. Ini merupakan peluang dan kita siap Bu untuk memberikan pendampingan karena kegiatan pendampingan itu tidak harus dilakukan oleh ASN. Kita punya tenaga-tenaga THL, kemudian memberdayakan juga binaan-binaan yang selama ini sudah maju atau memang sudah paham bagaimana melakukan budidaya tadi, sehingga binaan terdekat di mana orang tersebut ingin belajar itu biasanya akan kita dekatkan supaya mereka bisa lebih intensif lagi untuk belajar urban farming. Ya. Kalau sejarahnya tahun 2015 atau 2016 ya waktu itu kan gang-gang di DKI Jakarta dihijaukan seperti itu. Kemudian tahun 2018, 2019 rasa-rasanya support Pemprov DKI Jakarta itu memberikan sarana hidroponik seperti itu. Apalagi ya yang menjadikan momentum, apalagi yang menjadikan dukungan sehingga masyarakat itu rasa-rasanya memang kemajuan urban farming itu demikian pesatnya ya, terutama setelah tahun pandemi ini gitu. Ya, yang pertama biasanya diperlukan adalah benih Bu, benih atau bibit. Kita melalui UPT itu membuka layanan online untuk permohonan bibit tanaman. Kalau untuk tanaman buah-buahan atau tanaman obat keluarga gitu bisa 1 KTP 2 bibit gitu ya. Dan tidak harus diambil langsung ke lokasi. Bisa menggunakan jasa transportasi online, tapi tentunya nanti yang menanggung adalah masyarakat yang mengajukan permohonan. Bukan hanya untuk keperluan pribadi sebenarnya, apabila ada komunitas-komunitas atau lembaga atau institusi apapun yang butuh tanaman lebih banyak, itu bisa mengajukan permohonan kepada dinas gitu ya Bu, untuk kemudian kita terbitkan DO gitu supaya mereka bisa ngambil sendiri ke kebun-kebun yang terdekat, karena kita kan ada banyak kebun di setiap wilayah sehingga itu akan mempermudah pelayanan kita. Kemudian yang kedua, memang yang menjadi masalah utama biasanya setelah bibit adalah media, Bu. Media ini menjadi media salah tanam satu ya? Media tanam menjadi salah satu permasalahan di perkotaan karena banyak masyarakat yang halamannya itu sudah full dengan ditutup semen atau ditutup yang lainnya sehingga tidak ada lagi tanah atau media. Nah, ini salah satu alternatifnya adalah kita mengenalkan hidroponik. Karena hidroponik tidak harus menggunakan tanah tetapi bisa menggunakan air di mana sistemnya macam-macam dan ini yang kita kenalkan ke masyarakat mulai dari yang sederhana sampai dengan yang agak sulit gitu ya, tergantung dari apa tujuan mereka menanam. Kalau hanya sekedar hobi biasanya nggak terlalu banyak karena hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi kalau sudah mulai bisnis itu biasanya akan disesuaikan. Nggak mungkin kalau hanya menggunakan bak-bak terbatas gitu ya. Artinya harus menggunakan sistem yang lebih luas lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga biasanya pengendalian hama penyakit. Ini yang banyak dialami oleh masyarakat. Begitu nanam itu harapannya kan bisa memperoleh hasil yang baik gitu. Tetapi kadang-kadang ada saja hama, baik itu ulat, belalang, atau keong gitu ya, siput. Kemudian penyakit itu biasanya daunnya menjadi busuk, tanaman yang diharapkan menjadi subur dan menghasilkan tadi akhirnya mati. Nah, ini ada layanan proteksi tanaman Bu yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman. Apabila serangannya memang terlalu banyak atau terlalu berlebihan gitu ya, itu akan dikirim brigade proteksi. Tetapi kita juga memberikan informasi bahwa
tidak semua harus dilakukan pengendalian menggunakan bahan kimia. Jadi kita kenalkan juga pengendalian secara alami menggunakan bahan-bahan alami, dan petugas di lapangan itu akan selalu membantu untuk melakukan pengamatan kira-kira hama yang menyerang itu seperti apa. Dan yang terakhir ya masalah pemasaran. Nah ini yang coba kita fasilitasi. Pasar di Jakarta cukup luas, cukup beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang premium gitu kalau saya katakan. Kebutuhannya pun cukup tinggi, untuk sayuran saja kan 1.500 ton per hari, Bu. Harusnya produksi dari masyarakat Jakarta itu terserap habis, tetapi kenyataannya masih banyak yang mengalami kendala, mengeluh ternyata hasilnya tidak bisa dipasarkan atau sulit mencari pasar. Ini tugas kita untuk mempertemukan antara produsen, dalam hal ini masyarakat pelaku urban farming, dengan pasar. Pasar ini yang kita maksud bukan berarti pasar secara fisik memang pasar, tetapi pihak-pihak yang memang memerlukan sayuran setiap hari, mungkin rumah makan, kemudian hotel atau restoran, rumah sakit dan sebagainya. Tadi Bu Muji mengatakan bahwa salah satu fasilitasnya adalah memberikan jasa pemberian benih tanaman. Itu tanaman hortikultura. Ya. Seperti itu, satu KTP dapat 2 benih, dan itu bisa dilakukan dengan online. Jadi nanti kawan-kawan silakan saja dibuka webnya, dibuka sistemnya openstreetmap.jakarta.go.id. Itu silakan saja, nanti kawan-kawan bisa memilih jenis-jenis tanaman, bibit-bibitnya ada semuanya seperti itu. Nah, menariknya di DKI Jakarta itu mempunyai 14 kebun bibit ya, Bu Muji. Bu Muji, untuk yang ke depan itu kan ada beberapa yang namanya agroeduwisata. Apa sih sebenarnya kenapa kemudian dibentuk agroeduwisata? Iya. Ini sebenarnya merupakan salah satu upaya kita untuk mengenalkan pertanian kepada masyarakat lebih luas lagi, khususnya adalah kepada generasi muda, Bu. Berdasarkan survei, rata-rata usia petani di Indonesia itu lebih dari 47 tahun. Itu seluruh Indonesia. Artinya 10 tahun kemudian itu sudah rata-rata 60 tahun. Kalau kita tidak mengenalkan kepada generasi muda bahwa bertani itu adalah sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang menguntungkan dan memberikan nilai yang berbeda, itu tentunya nanti kita akan kehilangan gitu ya sementara potensi sumber daya alam kita cukup luar biasa. Kita DKI punya 16 kebun, kita selain 16 kebun, selain sebagai pusat produksi bibit yang tadi diberikan kepada masyarakat, kita juga ingin tingkatkan fungsinya sebagai pusat edukasi dan wisata. Karena di masa pandemi ini dengan keterbatasan aktivitas masyarakat untuk ke lokasi-lokasi yang memang berpotensi untuk terjangkitnya atau tertularnya virus, maka salah satu alternatifnya adalah ke luar ruangan. Kita punya potensi itu, maka kita kembangkan sebagai pusat edukasi sekaligus wisata bagi masyarakat Jakarta. Di mana aja Bu Muji, atau di 14 kebun itu adalah sama kebun bibit adalah agroeduwisata, atau hanya kebun-kebun bibit tertentu saja yang saat sekarang ini kita kembangkan? Ya. Sebenarnya agroeduwisata bukan hanya di kebun bibit, Bu. Hanya di kebun bibit ini kita buat tema-tema khusus. Misalnya di kebun bibit Ciganjur, karena di situ adalah banyak pohon-pohon induk tanaman buah khas Jakarta, maka di situ sebagai spesifikasinya adalah pusat pelestarian tanaman buah khas Jakarta. Masyarakat yang berkunjung ke kebun Ciganjur nanti bisa belajar bagaimana memperbanyak tanaman buah-buahan itu dengan melakukan sambung pucuk maupun dengan mata tempel. Kemudian ada agroeduwisata Cilangkap. Luasnya cukup luas untuk di Jakarta, 19 hektar. Di sana banyak pohon induk juga, kemudian greenhouse yang melakukan kegiatan pertanian hidroponik, artinya masyarakat bisa terinfokan bagaimana budidaya pertanian yang dilakukan hidroponik dengan skala yang luas. Karena kebanyakan kalau di masyarakat itu masih skala kecil, tetapi sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan dengan skala luas dengan komoditas yang beragam. Karena di sana bisa ditanam melon, kemudian sayuran dan sebagainya. Kemudian ada agroedukasi wisata di Kamal, Bu. Di sana memang yang menjadi ikonnya atau spesifikasinya adalah tanaman buah naga. Kita ingin kebun Kamal itu menjadi pusat
koleksi buah naga yang ada di Indonesia itu bisa kita temukan di Kebun Kamal itu. Kemudian ada agrowisata di Cibubur, itu kebetulan bersebelahan dengan lab proteksi tanaman. Memang di situ kita fokuskan untuk belajar tentang tanaman-tanaman maupun proses pengendalian hama penyakit atau proteksi tanaman. Sebenarnya yang lainnya ada Taman Anggrek Ragunan, kemudian ada BPP yang kita naikkan kelasnya menjadi agroeduwisata seperti AEW Ragunan, barangkali yang sekarang sudah banyak dikenal masyarakat, BPP Kembangan, kemudian BPP Sukapura. Di lokasi-lokasi tersebut masyarakat bisa belajar bagaimana bertani, bagaimana bercocok tanam, tinggal mau belajar yang apa. Kalau yang tanaman buah naga ya silahkan ke Kebun Kamal, kalau mau hidroponik ke Kebun Cilangkap. Kemudian kalau yang tentang padi bisa kita punya sawah abadi Bu, yang bisa belajar tentang bagaimana proses budidaya tanaman padi mulai dari pengolahan lahannya sampai kemudian diproses menjadi beras yang biasanya itu yang ingin kita kenalkan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Kemudian yang kita harapkan juga potensi DKI yang kemungkinan secara lahan tidak terlalu luas, kita juga ingin berkontribusi secara nasional Bu, bahwa banyak teknologi atau hal-hal yang bisa kita kenalkan untuk masyarakat Jakarta, tetapi bisa memiliki kontribusi untuk pengembangan pertanian secara nasional, termasuk lab kultur jaringan yang ada di Lebak Bulus. Jadi kalau ingin belajar kultur jaringan, silahkan saja datang ke lab Lebak Bulus. Menarik, ternyata kata siapa DKI Jakarta tidak punya sawah? Ternyata kita ada sawah di Ujung Menteng dan Cakung, seperti itu. Jadi kalau nanti kawan-kawan tiba-tiba maem nasi seperti itu, nah itu bisa jadi salah satu produknya adalah berasal dari Ujung Menteng. Kalau untuk yang penasaran Bu Muji, pengen mengunjungi agroeduwisata, itu ada tata caranya nggak untuk masa pandemi saat sekarang ini? Untuk saat ini memang masih terbatas Bu, jadi biasa kita buka link pendaftaran dulu gitu ya, supaya masyarakat yang berkunjung bisa nyaman, bisa tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi juga secara materi itu tetap diperoleh, sehingga setelah pulang dari tempat tersebut memiliki kesan mendalam atau kesan tersendiri gitu, dan itu membuat mereka balik lagi atau mengajak temannya untuk datang lagi. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Jakarta pada khususnya dan nasional. Silakan saja kalau memang ingin belajar buah naga misalnya, tidak harus jauh-jauh ya, terutama adalah masyarakat sekitar Jakarta. Di Jakarta bisa kok dipelajari hal tersebut. Kalau tentang tiketnya Bu Muji, ada nggak per anak seperti itu, dapat paketannya berapa gitu untuk saat sekarang ini, ada nggak ya? Pasti teman-teman kan bertanya-tanya itu gitu. Masih gratis Bu, jadi masyarakat bisa kapanpun datang, khususnya untuk saat ini memang masih hari kerja ya Bu, Sabtu Minggu itu belum untuk perbaikan atau penataan supaya semuanya bisa tetap terpelihara gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya sedang ada panen produknya seperti itu, memang itu ada harga tersendiri seperti itu ya. Kalau misalnya kayak di agroeduwisata Ragunan waktu itu saya pernah ke sana, semua kemasannya, semua produk-produknya sudah dalam bentuk kemasan-kemasan yang dijual memang dengan harga-harga tertentu seperti itu. Dan ini bagi saya adalah menarik untuk kawan-kawan semuanya. Tadi Bu Muji menceritakan bahwa jadikan petani itu profesi seperti itu ya. Jadi jadikanlah petani itu profesi. Bagaimana caranya ya? Memang kita memberikan banyak alternatif di DKI Jakarta. Kita punya yang namanya urban farming, kita punya yang namanya sawah abadi, kita punya yang namanya laboratorium kultur jaringan. Itu letaknya di Lebak Bulus. Potensi yang saat sekarang ini ada diantaranya adalah kultur jaringan anggrek sama kultur jaringan pisang. Seperti itu. Nah ini yang bagi saya adalah potensi yang luar biasa. Apa sih sebenarnya sesungguhnya kultur jaringan? Itu nanti kita lihat pada tema-tema kita berikutnya. Seperti itu ya. Jadi saya janji dengan kawan-kawan semuanya, habis ini saya akan menghadirkan narasumber tentang bagaimana kita mendapatkan sertifikasi pangan segarnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kultur jaringan, laboratorium kultur jaringan yang ada di DKI Jakarta. Bu Muji terakhir,
bagaimana dengan kita tahu bersama dengan terutama masa pandemi ini, kita ingin menciptakan banyak peluang kerja terhadap pertanian itu sendiri. Kalau boleh mau dikelaskan seperti itu ya, itu adalah jackpreneur. Jackpreneur yang kita ketahui adalah istimewa seperti itu kan, masing-masing OPD punya jackpreneur. Apa sih sesungguhnya kalau yang jackpreneur yang ada di Dinas KPKP? Jackpreneur di Dinas KPKP itu mulai dari segar maupun olahan, Bu. Jadi ada yang usahanya adalah budidaya pertanian gitu ya, kalau kami dari pertanian. Tetapi kalau bicara jackpreneur secara luas, ada yang usahanya susu, kemudian sapi perah, ikan cupang dan yang lainnya. Untuk yang olahan yaitu macam-macam olahan dari ketiga sektor tersebut. Kemudian ada juga yang kuliner dan saat ini totalnya sudah kurang lebih 18.000 orang, Bu, yang tergabung dalam jackpreneur binaan di KPKP. Banyak memang kendala yang dihadapi oleh masyarakat anggota jackpreneur, tetapi saya pernah melakukan komunikasi dengan beberapa anggota jackpreneur. Kenapa kok mereka masuk menjadi anggota jackpreneur? Yang pertama itu rupanya dengan bergabung menjadi anggota jackpreneur mereka lebih percaya diri. Selama ini walaupun produknya bagus, tetapi karena sendiri, jadi merasa apa iya ya produk saya sudah bagus itu, apa iya saya layak untuk memasarkan ke masyarakat yang lebih luas lagi, karena biasanya kan masyarakat sekitar dulu. Nah, rupanya dengan masuk menjadi anggota jackpreneur mereka lebih percaya diri bahwa produk mereka layak kok kalau dipasarkan ke yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah dengan bergabung menjadi anggota jackpreneur, perizinan untuk IUMK-nya mudah, Bu. Jadi karena memang ada program relaksasi IUMK oleh PTSP gitu ya. Jadi ini membuat anggota jackpreneur juga lebih tertarik atau lebih termotivasi masyarakat itu untuk menjadi anggota jackpreneur. Yang ketiga adalah karena adanya fasilitasi pemasaran. Mereka bisa difasilitasi baik itu melalui media online, medsos, kemudian bazar-bazar dan sebagainya. Banyak juga swasta-swasta gitu ya yang memfasilitasi pemasaran bagi jackpreneur. Tentunya peran kita memang hanya sebagai fasilitator. Mereka lah yang kita dorong untuk mengembangkan pasarnya. Dengan adanya pendamping di setiap kecamatan 2 orang, ini sangat membantu. Terutama adalah dari sisi administrasi, kemudian pendampingan bagaimana mereka membuat laporan keuangan supaya bisa diterima oleh lembaga keuangan apabila mereka ingin mengajukan permodalan. Jadi kesempatannya sangat terbuka karena variasi olahan dari pertanian, peternakan maupun perikanan itu cukup banyak. Apalagi sekarang banyak berkembang frozen food, Bu. Jadi yang dulu mungkin harus dikonsumsi segar dan sebagainya dengan teknologi seperti itu artinya masyarakat banyak pilihan gitu ya yang waktunya terbatas tidak bisa ngolah sendiri itu dengan membeli frozen food tentunya semuanya kita jamin bahwa itu sehat dan layak untuk dikonsumsi karena memang ada pengawasan secara intensif dari pendamping yang ada di lapangan. Termasuk juga Bu kita fasilitasi terutama adalah untuk pengujian laboratorium. Jadi anggota jackpreneur khususnya produk pangan segar itu bisa difasilitasi pengujian laboratoriumnya oleh OKKPD DKI Jakarta. Tetapi saat ini hanya untuk pengujian pertama saja Bu dan untuk yang IUMK, maksudnya yang memang menengah kecil gitu ya kecil menengah. Kemudian laboratorium peternakan dan kesehatan hewan itu juga memberikan fasilitasi pengujian gratis untuk yang pertama, tapi untuk produk peternakan. Nah, ini merupakan salah satu poin tambahan gitu ya apabila menjadi anggota jackpreneur binaan DKPKP. Jadi kita fasilitasi banyak hal sebenarnya bukan hanya dari sisi administrasi, bukan hanya dari sisi teknis tetapi sampai jaminan mutu tadi, Bu, supaya masyarakat yang mengkonsumsi memang merasa aman dan nyaman, tidak akan mengganggu kesehatannya. Nah itu yang tadi disebutkan yang menarik adalah bagaimana jackpreneur itu dengan 7 pasnya ya. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua adalah pelatihan, yang ketiga adalah pendampingan, yang keempat adalah perizinan, yang kelima adalah pemasaran, kemudian yang keenam adalah pelaporan keuangan dan yang terakhir adalah permodalan. Ini yang bagi kita tadi Bu Muji sudah sampaikan.
kemudian menjadikan kawan-kawan semuanya itu lebih percaya diri. Kemudian bahwa kawan-kawan itu mendapatkan kemudahan untuk melakukan pengurusan perizinannya. Kemudian kawan-kawan mendapatkan jaminan produk pertamanya untuk mendapatkan pemeriksaan pengujian lab secara gratis, pengujian laboratorium secara gratis. Untuk selanjutnya berarti dia memang dikenakan sesuai kewajiban seperti itu kan? Karena apa? Karena memang begitu kita bisa meyakinkan kawan-kawan konsumen kita bahwa produk kita adalah sesuai dengan standar kesehatan, pasti itu bisa menjadikan nilai lebih terhadap produk kita. Itu menarik sekali kalau menurut saya. Silakan saja nanti untuk selanjutnya bisa secara intens mungkin Bu Muji kalau ada masyarakat yang kepengen menjadi mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang pertanian, tentang bagaimana tata caranya menjadi anggota Jackpreneur Dinas KPKP, siapa yang harus didatangi? Masyarakat bisa mendatangi kantor kecamatan terdekat, Bu, karena kan kita ada Kasatlak, ada penyuluh pertanian, kemudian ada pendamping khusus yang Jackpreneur, ada pendamping 2 orang. Jadi nanti yang akan membimbing bagaimana masuk pendaftaran melalui sistem yang ada. Kemudian apalagi yang diperlukan oleh masyarakat tersebut, insya Allah bisa difasilitasi. Karena apabila ada permasalahan di kecamatan pasti akan ditarik ke suku dinas atau ke dinas untuk difasilitasi dan dicarikan solusi. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Menariknya saat sekarang ini meskipun masa pandemi seperti itu ya Bu Muji dengan kawan-kawannya juga sudah melakukan banyak inovasi. Jadi kalau dulu adalah adanya bazar seperti itu, nah sekarang dengan adanya pandemi Bu Muji mengadakan bazar online. Gimana sih caranya Bu Muji? Ini biasanya teman-teman dari Sudin, Bu, mereka punya bazar-bazar tersendiri itu. Misalnya seperti Jakarta Utara, dia punya Bazar Abon Jawara itu, Jakarta Timur itu juga punya kemudian Jakarta Barat itu Pakul Jahe gitu ya, Jakarta Selatan Bonansa, Jakarta Pusat Warung Jakpus. Jadi mereka memfasilitasi pemasaran binaannya masing-masing. Namun demikian Bu, sebenarnya rupanya fasilitasi pemasaran itu tidak harus selalu dalam bentuk bazar atau penjualan secara online. Dengan kita menjadikan binaan atau anggota Jackpreneur untuk kita undang pada acara-acara tertentu, entah itu webinar atau BIMTEK, itu rupanya efektif juga Bu, meningkatkan pemasaran dari anggota Jackpreneur. Ini sudah kita coba mencari informasi atau komunikasi dengan orang-orang yang pernah kita undang sebagai narasumber pada saat webinar. Jadi memang webinar yang kita lakukan itu tidak selalu narasumbernya dari luar. Selalu kita selipkan binaan kita. Nah, yang pertama adalah kita ingin mengenalkan binaan kita, produknya kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Kedua, kita ingin memberikan apresiasi bahwa dengan kita undang sebagai narasumber artinya mereka kita percaya bahwa mereka mampu gitu. Dan ini mendorong atau memotivasi teman-temannya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kita ternyata nggak sangka juga, mereka pada saat kita jadikan narasumber Bu, lapor ke wali kotanya. Wali kotanya nelpon ke kita, terima kasih binaannya sudah dijadikan narasumber. Itu yang tidak kita duga. Termasuk juga setelah mereka jadi narasumber, akhirnya kok omsetnya meningkat karena dikenal bukan hanya di Jakarta, tetapi di luar Jakarta pun banyak. Karena pada saat kita melakukan webinar kita tidak batasi. Masyarakat siapapun boleh ikut dan gratis. Artinya informasi ini yang kita sebarkan secara luas sehingga tidak harus dengan bazar atau dengan pemasaran atau pameran. Rupanya dengan cara seperti itu kita juga cukup efektif. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang di wilayah pun banyak melakukan webinar-webinar dengan mengangkat binaannya yang ada di kecamatan masing-masing untuk menjadi narasumber. Mudah-mudahan makin banyak lagi nanti yang omsetnya meningkat gitu, karena di tahun 2021 ini
target Jackpreneur adalah bagaimana meningkatkan kelas dari anggota Jackpreneur. Seperti itu, Bu. Oh, jadi artinya menaikkan kelas itu saat sekarang ini mereka memang sudah melakukan usaha. Ya. Tetapi bagaimana caranya kemudian yang kemarin dia bisa menjual 5, Ya. saat sekarang ini bisa menjual 10, seperti itu ya. Nah, ini kawan-kawan, bagaimana caranya kemudian kita harus ikuti terus medsos-medsos dari Dinas KPKP, karena di sini kita akan memberikan banyak informasi pada saat mana kita akan melakukan webinar seperti itu ya. Kemudian biasanya memang nanti akan disampaikan materi-materi webinar, kemudian boleh memberikan saran masukan seperti itu kan untuk tema-tema yang selanjutnya yang kira-kira memang dibutuhkan oleh kawan-kawan. Seperti itu. Bu Muji, apa ya yang himbauan yang Bu Muji inginkan seperti itu kan untuk mendukung tadi program-program urban farming, mendukung program-program Jackpreneur, atau apa ya kira-kira harapan ke depan untuk masyarakat Jakarta ataupun untuk ASN? Ya, yang pertama Bu, dengan melakukan kegiatan urban farming sebanyak manfaat yang diperoleh. Yang tadi sempat saya singgung adalah ketahanan pangan, Bu. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri setidaknya seperti itu. Kemudian lingkungannya, karena hasil produksi yang dilakukan di pekarangan itu biasanya melebihi dari kebutuhan konsumsi harian keluarga sebenarnya. Kemudian yang kedua tadi pelestarian lingkungan. Mari kita jaga lingkungan ini dengan sesuatu yang produktif, yang supaya kita juga memberikan nilai yang lebih, bukan hanya produksi pangan tetapi juga lingkungan. Karena Bu ada yang menarik, ada masyarakat yang menanam itu yang diinginkan bukan hasilnya, tapi oksigennya Bu. Hasilnya itu merupakan bonus. Nah ini di Jakarta rupanya seperti itu. Jadi dengan menanam saya dapat oksigennya, nah hasilnya bonusnya itu saya dapat sesuatu yang bisa dikonsumsi atau dibagi ke tetangganya. Kemudian manfaat lainnya tentu banyak ya dari sisi sosial dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan urban farming, interaksi antar masyarakat lebih bagus lagi. Kemudian secara kesehatan itu juga berpengaruh gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk memanfaatkan lingkungannya. Nah harapannya adalah makin banyak yang melakukan kegiatan tersebut, bukan hanya kita ingin mengejar target, tapi bagaimana fungsi urban farming itu tidak sekedar kita melakukan tanam menanam, tetapi juga melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang bekas, kemudian media-media tanam dari bekas-bekas atau tanaman-tanaman atau sisa-sisa makanan itu ya yang tidak dipakai lagi itu bisa dimanfaatkan. Kemudian potensi untuk kegiatan urban farming itu cukup luas. Tadi saya sampaikan, silahkan mau ngambil sisi yang mana. Mau dari sisi pemasaran, artinya menyediakan bahan-bahan, media tanam, benih dan sebagainya untuk kemudian dipasarkan. Atau sebagai pelaku dari kegiatan urban farming sendiri, artinya melakukan budidaya. Kemudian bisa saja kemudian ambil dari sisi pemasarannya, sisi pengolahannya dan sebagainya. Dan ini memungkinkan semuanya untuk dilakukan di Jakarta karena potensi pasarnya cukup luas, kemudahan memperoleh bahan-bahan tersebut juga sangat mudah itu ya diperoleh. Ini tentunya akan menarik dan menjadi peluang tersendiri Bu bagi masyarakat Jakarta. Jadi itu ya rasa-rasanya malah saya punya PR banyak nih Bu Muji. PR saya yang pertama tadi saya akan menghadirkan tentang kultur jaringan, kedua tentang jaminan keamanan pangan, kemudian nanti yang terakhir adalah bagaimana kemudian Bu Muji tadi saya sampaikan peran masing-masing seperti itu kan, kolaborasi yang akan kita lakukan dan yang sudah kita lakukan pada masa untuk pengembangan urban farming ini. Ini saya yakin menjadi tema-tema menarik Bu Muji. Tolong nanti kita jadwalkan kembali biar apa? Biar rasa penasaran kita itu selesai. Oh iya Bu, yang kolaborasi tadi saya tambahkan bahwa kita sudah banyak melakukan kolaborasi Bu. Kolaborasinya memang dalam bentuk macam-macam. Ada yang orang memberikan atau perusahaan memberikan bantuan uang untuk diberikan kepada pelaku urban farming. Kemudian ada yang menyumbangkan tenaganya sebagai narasumber webinar-webinar. Kemudian memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat. Ada yang kolaborasinya mungkin dalam bentuk barang yang diberikan kepada masyarakat, seperti benih itu dari perusahaan perbenihan biasanya. Kemudian
dari kementerian itu juga banyak memberikan support, bantuan, baik itu berupa benih maupun pengembangan agroeduwisata. Dari perguruan tinggi pun juga membantu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa maupun dosen-dosennya. Kemudian dari masyarakat sendiri itu membantu bagaimana tadi memberikan bimbingan kepada yang lainnya. Artinya kolaborasi pentahelik yang menjadi pedoman kita melibatkan perguruan tinggi, kemudian pemerintah, masyarakat, swasta itu bisa terwujud dan alhamdulillah selama tahun 2020 kemarin kita banyak dibantu dari kolaborator dari berbagai sisi. Ada juga yang kolaborasinya membina satu kelompok, Bu. Mulai dari produksinya, kemasannya, sampai dengan pemasarannya. Dan biasanya kolaborator ini akan memilih karena dia posisinya di Tanjung Priuk misalnya, dia akan hanya untuk wilayah Tanjung Priuk gitu. Tapi ada juga yang bebas, silahkan saja nanti DKPKP yang menetapkan seperti itu. Jadi saya punya PR lagi nih tambahan jadinya. Bagaimana tata caranya kalau ada orang yang menginginkan bekerja sama dengan kita. Mungkin ada satu lagi momen seperti itu, terutama setelah kita nanti punya konsep ya, konsep kolaborasi besar tentang urban farming. Jadi kawan-kawan semuanya, pada pagi hari ini ada tagline bagus. Apa yang kita makan itu yang kita tanam. Apa yang kita tanam itu yang kita makan. Jadi manfaatkan pekarangan kita, tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan kegiatan urban farming seperti itu. Dinas KPKP, Bu Muji dan timnya siap membantu, siap mendampingi apapun keluhannya, apapun permasalahannya, insya Allah nanti akan kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih Bu Muji atas kebersamaannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.